Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajmain wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembagian mustahadah yang nomor 2, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah itu perempuan yang pertama kali mengalami haid. Ghairu mumayyizah itu perempuan yang darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz, atau mungkin memenuhi syarat tamyiz tapi perempuan ini tidak mencatat sehingga dia tidak tahu bagaimana perubahan warna darahnya, apa saja warna darahnya, kuat atau lemah, dia tidak tahu ya. Orang-orang yang seperti ini masuk kategori yang kedua. Masuk kategori yang kedua. Untuk kategori yang kedua masih sama seperti yang pertama, bahwa mandinya menunggu hari ke-15. Jadi setelah hari ke-15 baru dia tahu kalau mengalami istihadah, dia mandi, kemudian baru bisa menentukan mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, untuk orang-orang kategori nomor 2 ini yang dihukumi haid hanya 1 hari saja, hanya 1 hari, sisanya dihukumi istihadah. Nah, kalau dia mengeluarkan darah selama 30 hari, maka yang 1 hari haid, 29 hari suci. Jadi daurnya atau siklusnya untuk mustahadah nomor 2 ini adalah 1 dan 29. 1 hari haid, 29 hari istihadah. Nah, contoh. Ada seorang perempuan mengeluarkan darah selama 25 hari. Yang 20 jam darah kuat. Kemudian yang 25 atau 24 setengah ya, yang 24 hari darah lemah. Dia masuk ghairu mumayyizah karena darah kuatnya tidak sampai 24 jam. Kemarin kita ingat-ingat kembali dulu bahwa syaratnya mumayyizah, syaratnya darah itu dikatakan tamyiz, bahwa darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Nah, dalam kasus ini darah kuatnya tidak memenuhi syarat, hanya 20 jam. Maka dia masuk kategori nomor 2, ghairu mumayyizah. Nah, 20 jamnya darah kuat, kemudian 24 harinya darah lemah. Merahnya cuma 20 jam, kemudian coklatnya 24 hari. Maka orang-orang seperti ini ketentuan hukum darahnya adalah 1 hari haid, 24 hari istihadah. Nah, tetap seperti yang pertama, dia menunggu dulu sampai hari ke-15. Setelah hari ke-15 darah tetap keluar, dia baru tahu bahwa dia istihadah, maka ditentukan, oh dia masuk kategori kedua, maka haidnya cuma 1 hari. Nah, setelah dia tidak sholat 15 hari dan yang dihukumi haid cuma 1 hari, dia punya hutang sholat atau harus mengganti sholat selama 14 hari. Dan ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, kasus kedua. Ada seorang perempuan yang keluar darah selama 30 hari. Selama 30 hari warnanya sama semuanya. Ngaten. Warnanya sama semuanya. Coklat semua atau merah semua, ya. Selama 30 hari. Nah, mengeluarkan darah berwarna merah semua. Maka nanti sama seperti ini, yang 1 hari dihukumi haid, 29 hari dihukumi istihadah. Nah, bisa jadi
kasus nomor 2 ini bisa jadi kita akan lihat perbedaannya, ya. Bagaimana seorang perempuan itu yang saat dia rajin mencatat, dia disiplin mencatat, dengan seorang perempuan yang tidak pernah mencatat. Nah, apa kerugian dan apa keuntungannya saat kita ini rajin mencatat, dan apa kerugian kalau kita tidak pernah mencatat, tidak disiplin dalam mencatat. Katakanlah ada seorang perempuan yang seperti nomor 2 nih, keluar darah selama 30 hari. Sebenarnya darahnya ini bisa dibedakan pada waktu itu. Sebenarnya dari 30 hari ini, merahnya 5 hari, kemudian coklatnya 25 hari sebenarnya. Tetapi dia tidak mau mencatat atau tidak disiplin mencatat, tidak mencatat perubahan warna darahnya. Nah, akhirnya ketika mengalami istihadah dia tidak tahu warna darahnya itu apa kemarin. Sebenarnya berganti, sebenarnya berubah. Sebenarnya ada darah kuat dan darah lemah, tapi karena dia tidak mencatat, akhirnya dia masuk kategori yang ghairu mumayyizah. Kita lihat perbedaannya. Kalau dia tidak mencatat sehingga dia masuk kategori ghairu mumayyizah, maka haidnya cuma 1 hari. Dia punya hutang sholat 14 hari. Tapi kalau dia rajin mencatat perubahan warna darahnya, sehingga dia tahu kalau darah kuatnya 5 hari, darah lemahnya 25 hari, maka haidnya 5 hari. Nah, hutang sholatnya dia cuma 10 hari. Berbeda dengan yang ini. Itulah keuntungannya kalau seorang perempuan itu disiplin dalam mencatat kapan keluarnya, jam berapa, warna darahnya apa, dan dia setiap ada perubahan selalu dicatat, maka akan ada keuntungannya seperti ini. Saat dia mengalami istihadah, jelas mana yang haid dan mana yang istihadah. Kan agak lebih ringan kalau ini hutang sholatnya 14 hari, kalau dia rajin mencatat hutang sholatnya hanya 10 hari. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau seorang perempuan itu sudah mengalami haid, jangan malas untuk mencatat. Nah, sampun. Sekarang ini kalau terjadi darahnya keluar secara terus menerus. Nah, bagaimana kalau darah yang keluar itu terputus-putus, kadang keluar, kadang berhenti. Ada masa keluar, ada masa berhenti. Nah, apakah masih sama ketentuan hukum darahnya dengan yang ini? Mari kita lihat dulu contohnya. Kita lihat dulu contoh yang ada di buku. Ada seorang perempuan mengeluarkan darah merah 3 hari, kemudian berhenti 3 hari, kemudian keluar lagi darah merah 3 hari, berhenti lagi 3 hari, kemudian keluar lagi darah merah 10 hari. Berarti totalnya 12, ada 22 hari, lebih dari 15 hari. Artinya dia mengalami istihadah. Kalau terputus-putus seperti ini, ada berhenti-berhenti. Kalau yang tadi darahnya terus keluar. Kalau yang sekarang darahnya ada berhentinya, tapi warnanya sama semua, merah semua. Maka ketentuan hukum haidnya masih sama seperti qaidahnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu 1 hari haid, 29 hari istihadah. Kalau dalam kasus ini, maka sisanya yang 21 hari istihadah. Nah, sampai selesai ini dia tetap dihukumi istihadah. Sama seperti yang tadi, menunggu dulu 15 hari, karena yang dihukumi haid cuma 1 hari, maka yang 14 hari sholatnya harus diganti. Nah, ada contoh lagi. Keluar darah merah 3 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 3 hari, berhenti 3 hari, kemudian keluar lagi 48 hari. Nah,
48 hari. Maka nanti sama seperti yang tadi, 1 hari haid, kemudian 29 hari istihadah. Nah, ini 30, padahal dia keluarnya 12 ditambah ada 60 hari. Nggih, ada 60 hari. Ini kalau kita jumlah semuanya ada 60 hari. Nah, setelah 1 hari haid kemudian 29 hari istihadah masih ada sisa 30 hari lagi. Nggih, setelah hari ke-29 setelah hari ke-30 nggih, 1 hari haid kemudian 29 hari istihadah, hari berikutnya langsung dihukumi haid. Nah, jadi tidak perlu menunggu 15 hari. Untuk bulan kedua tidak perlu menunggu 15 hari. Setelah hari ke-30 nih nggih, setelah istihadah 29 hari kok darahnya masih keluar, maka langsung dihukumi haid 1 hari, kemudian sisanya selanjutnya dihukumi istihadah lagi. Nah, sampun. Ini untuk kategori yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.